yang percaya dengan takdir, di antara buahnya adalah apabila manusia ditimpakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia itu diberikan nikmat, entah kekayaan, pangkat, jabatan atau apa sajalah nikmat-nikmat dunia, biasanya manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, dhaiful iman bil qada'i wal qadar, yatiru farahan. Kelompok pertama, orang yang lemah dengan putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan nikmat, dipastikan dia akan bahagia sebahagia-bahagianya sampai lupa diri. Kemudian dia pun sombong, ujub, takabur. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang mendapatkan nikmat dan dia tidak percaya dengan takdir Allah Azza wa Jal, biasanya dia mengklaim bahwa nikmat itu hasil jerih payah dia, bukan datang dari Allah. Makanya dia sombong. Tapi orang yang kuat iman, kalau datang kenikmatan dari Allah berupa harta, pangkat, jabatan, dia yakin bahwa nikmat ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari catatan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah, dan ini semua adalah pemberian Allah. Maka dia tidak terlalu senang, biasa-biasa saja. Toh sudah ditakdirkan saya kaya, kenapa mesti sombong? Memang saya kaya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia yakin bahwa kekayaan yang diterimanya itu karena semua kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, dan sudah dicatat oleh Allah. Dan Allah yang menciptakan saya menjadi kaya. Makanya kata para ulama, orang yang yakin dengan takdir, kalau ada nikmat tidak terlalu bahagia, kalau ada musibah tidak terlalu sedih, karena semua sudah ditakdirkan masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-60, bab ma jaa fi munkaril qadari, bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Dimasukkan dalam bab ini, maksudnya dalam kitab Tauhid, tentu ada alasannya. Kenapa pengarang memasukkan bab tentang pengingkar qadar ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Karena bagaimanapun beriman dengan takdir itu bagian yang tidak mungkin terpisahkan dengan tauhid, terutama dalam bab tauhid rububiyah. Maknanya orang yang mengingkari takdir berarti mengingkari tauhid rububiyah. Makanya kemudian pengarang memasukkan bab ini karena bahayanya orang yang mengingkari takdir ini bisa merusak tauhid. Baik, kita akan baca matanya dulu, baru kita jelaskan. Wa qala Ibnu Umar walladhi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithla Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari
Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, dan beliau adalah putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu diinfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman dengan ketentuan Allah atau takdir Allah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Kemudian riwayat yang kedua, wa an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi, ya bunay, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi wa ma aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Ya bunay, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Wa fi riwayati li Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayati li ibn Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nari. Kemudian dalil yang kedua dari sahabat Abdullah Ibn Samit atau Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Ubadah Ibn Samit berkata kepada anaknya, wahai anak, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan kepadamu yang akan menimpamu pasti tidak akan meleset, atau apa yang telah Allah takdirkan kepadamu tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Karena aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah kolam. Kemudian Allah berfirman kepada kolam, tulis. Maka kolam itu menjawab, ya Rabbku, apa yang mesti aku tulis? Maka Allah mengatakan, tulislah ketentuan segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Wahai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia tidak ada dalam keyakinan seperti ini, maka dia bukan bagian dari umatku. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah kolam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah apa yang terjadi sampai kelak kiamat dibangkitkan. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarri ahraqahu Allahu binar. Barang siapa yang tidak beriman kepada ketentuan Allah atau takdir, baik ketentuan baik ataupun buruk, maka pasti Allah akan membakarnya dengan api neraka.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan dalil yang terakhir yang dicantumkan dalam kitab tauhid, nanti kita jelaskan semuanya. Wa fil musnad was sunani an ibni Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu fi nafsi syai'un minal qadar fahaddatsani bi syai'in la'alla Allahu yudhibu min qalbi faqala law anfaqta misla uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mitta ala ghairi hadha la kunta min ahli nar. Qala fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit fa kulluhum haddatsani bimithli dzalik anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam musnad dan juga sunan dari Ibnu Ad-Dailami, dia berkata, aku datang kepada Ubay ibn Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah takdir. Maka ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan ini dariku. Maka ia berkata, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sebelum engkau beriman dengan takdir. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti terjadi, dan apapun yang telah ditakdirkan tidak akan mengenai dirimu tidak mungkin terjadi. Dan jika kamu mati di dalam keyakinan seperti itu, pasti kamu menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Dailami selanjutnya, lalu aku mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, semuanya mengucapkan kepadaku hadis yang sama dengan sabda Nabi SAW di atas ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bab ini sangat penting kita pelajari. Karena bicara tentang takdir artinya bicara soal rukun iman. Siapapun yang mengingkari takdir berarti dia mengingkari rukun iman. Artinya siapapun yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengingkari Allah. Sama dengan mengingkari malaikat-malaikat Allah. Sama dengan mengingkari kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan begitu seterusnya. Karena ini bab yang masuk pada bab keimanan, bahkan rukun daripada rukun-rukun iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang pertama, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tentu ada sebabnya. Kenapa Ibnu Umar sampai berlepas diri kemudian marah kepada orang-orang yang mengingkari takdir ini? Karena ada dua orang yang datang dari Syam menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk mengadukan orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi di negeri Syam itu ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Orangnya cerdas, punya ilmu, tapi dia tersesat dalam pemahaman takdir. Di mana Ma'bad al-Juhani ini memberikan fatwa, di mana fatwanya ini terkesan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-amru unufun, bahwa segala sesuatu itu ada permulaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencatat sesuatu sebelum sesuatu yang dicatatnya terjadi. Jadi Allah baru mencatat kalau seandainya perbuatan itu terjadi. Padahal keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah kejadian apapun yang terjadi di alam semesta itu semua sudah tercatat. Tapi dia mengatakan tidak ada catatan kecuali kalau sudah terjadi. Kalau ada peristiwa baru dicatat, kalau tidak ada peristiwa tidak dicatat. Dari sini kesannya Ma'bad al-Juhani ini mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan catatannya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu marah, kok bisa ada orang yang memfatwakan seperti itu? Siapa dia?
Maka dua orang ini mengatakan dia adalah Ma'bad al-Juhani, murid-muridnya banyak di Syam itu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu memandang ini bahaya, menyebarkan kesesatan. Akhirnya kemudian Ibnu Umar berpesan kepada dua orang ini, katakan kepada si Ma'bad al-Juhani yang ada di Syam itu bahwa saya berlepas diri dari dia dan dia pun berlepas diri dari saya. Dari sini Ibnu Umar bersumpah dan mengatakan, demi zat Ibnu Umar yang ada di tangan Allah, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima selamanya. Walaupun infaknya sebesar gunung Uhud, kalau dia tidak beriman dengan takdir. Jadi Ibnu Umar mengatakan, sehebat apapun orang berinfak, walaupun sebesar gunung Uhud, semuanya emas diinfakkan semuanya, tetap Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar menceritakan tentang kisah ayahnya Abdullah ibn Umar, tentang kisah hadis Jibril yang panjang sekali, di mana Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan, rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak ada bekas safar. Tiba-tiba mendekati Nabi, bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda kiamat. Lah ketika kemudian orang ini yang merupakan jelmaan Jibril bertanya soal iman, maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikat Allah, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dan dengan hari kiamat, serta engkau beriman dengan takdir, baik isi takdir itu merupakan kebaikan ataupun isi takdir itu merupakan keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita melihat ketegasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang persoalan takdir itu. Jangan coba-coba mengingkari takdir, karena mengingkari takdir sama dengan mengingkari rukun iman, bisa kufur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang kedua, tentang hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, ketika dia berdialog dengan putranya, kemudian mengatakan, wahai putraku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman. Jadi iman juga ada rasanya. Engkau tidak mungkin merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang ditakdirkan pasti terjadi, apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Dan keyakinan seperti ini saya kira semua orang alhamdulillah meyakini, hatta orang-orang awam sekalipun. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi, kalau tidak ya tidak mungkin terjadi. Orang awam saja bicara seperti itu. Artinya umumnya orang awam, kaum muslimin di negeri kita ini masih beriman dengan takdir. Karena serendah-rendahnya beriman dengan takdir, khususnya bagi orang-orang awam, adalah keyakinan bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti terjadi, apapun yang Allah tidak takdirkan tidak mungkin terjadi. Itulah pemahaman paling rendah tentang takdir yang lurus. Itu seawam-awamnya orang awam yang beriman dengan takdir. Tapi tentu bagi antum para thalabatul ilmi akan berbeda dengan orang-orang awam cara memahami takdir. Harus lebih luas lagi. Kalau hanya sekedar apa yang Allah takdirkan terjadi, apa yang Allah tidak takdirkan tidak terjadi, semua orang awam pun paham. Berarti thalabul ilmi berbeda dengan orang-orang awam. Harus memahami apa yang disebut dengan arkan al-iman bi al-qada'i wal qadar. Rukun-rukun cara beriman dengan qada dan qadar. Para ulama mengatakan bahwa rukun iman dengan takdir itu ada 4. Rukun iman dengan takdir itu ada 4. Jadi kalau kita ingin belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pahami 4 perkara.
maka kita akan paham apa itu takdir. Yang pertama, al-ilmu. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya yang sangat luas sekali, Dia mengetahui apapun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada satu peristiwa yang Allah tidak tahu. Pasti tahu. Baik peristiwa itu antum tampakkan atau antum tidak tampakkan. Baik peristiwa itu ada di sebuah tempat yang terang ataupun di kegelapan. Baik peristiwa itu yang zahir ataupun yang batin, Allah tahu. Sampai daun yang jatuh di kegelapan, Allah tahu. Apa yang antum bisikkan dalam hati sebelum terjadinya, Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah. Semua diketahui Allah, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang zahir ataupun yang batin. Allah Maha tahu. Tahu yang telah, tahu yang sedang, tahu yang akan. Yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu. Bahkan perkara yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah pun tahu. Karena Allah adalah alimun, al-alim. Dia adalah zat yang maha mengetahui. Maka beriman dengan takdir adalah beriman dengan ilmu Allah. Kenapa demikian? Karena kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau menguji orang-orang dengan keyakinan dengan takdir Allah, ujilah dengan ilmu Allah. Kalau mereka mengakui tentang ilmu Allah, maka mereka ahli sunnah. Tapi kalau mereka tidak mengakui ilmu Allah, maka mereka adalah para penyimpang takdir. Seperti Ma'bad al-Juhani mengatakan bahwa Allah baru mengetahui setelah terjadinya peristiwa, kemudian dicatatnya. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Berarti kan Allah memiliki kekurangan, jadinya tidak sempurna. Karena Allah baru tahu setelah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu, sehingga Allah tidak mencatat, katanya. Nah, ini mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa segala peristiwa yang ada di alam semesta ini semuanya diketahui Allah dan tidak ada satu peristiwa kecuali Allah tahu, maka tingkatan yang kedua al-kitabah, catatan. Bahwa sebagian pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dicatat dalam satu papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Artinya tidak semua ilmu Allah dicatat. Sebagian ilmu Allah dicatatkan di situ. Maknanya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semua sudah dicatat. Tidak ada satu perkara dari peristiwa yang ada di alam semesta ini kecuali ada catatannya. Dan tidak mungkin, bahkan mustahil, ada sebuah peristiwa yang tidak ada catatannya. Semua sudah tercatat. Antum sakit sudah tercatat, antum sehat sudah tercatat, antum lo ngaji hari ini sudah dicatat, antum sukses dicatat, antum tidak sukses dicatat, semua dicatat. Tidak ada sesuatu peristiwa kecuali sudah dicatat. Bahkan peristiwa belum terjadi, catatannya sudah ada. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, dan catatan ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya catatan takdir yang disepakati ulama itu kan 4. Pertama yang disebut dengan catatan umum, catatan mutlak. Catatan umum ini maksudnya catatan yang terdapat di Lauhil Mahfuz, itu disebut catatan umum. Catatan global itu semua ada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang Allah katakan dalam hadis Ubadah ibn Samit ini. Ketika Allah menciptakan kolam, kemudian Allah perintahkan, hei kolam catat. Maksudnya catat di papan lauh itu.
Kemudian kolam mengatakan, apa yang harus aku catat ya Rabb? Maka Allah mengatakan, catat semua peristiwa sampai kiamat dibangkitkan. Maka kolam pun mencatat yang akan terjadi sampai kering tintanya. Kemudian catatannya diletakkan di bawah arasy dan dijaga oleh para malaikat. Dan dijaga dalam bahasa Arab artinya mahfud. Dan papan itu dalam bahasa Arab disebut lauh. Makanya lauhil mahfud, papan yang terjaga, dijaga oleh para malaikat. Ini catatan pertama di lauhil mahfud, catatan umum. Kemudian yang kedua, catatan takdir yang kedua adalah catatan yang bersifat tahunan, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah berusaha untuk mencatat takdir-takdir satu tahun yang akan datang. Jadi Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat takdir kita satu tahun yang akan datang di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang ketiga, ada namanya catatan takdir umri, catatan takdir umur. Dan itu terjadi saat kita berada di janin. Datang malaikat meniupkan ruh, kemudian mencatat ajalnya, mencatat amalnya, mencatat celakanya, mencatat bahagianya, mencatat rizkinya. Semua dicatat. Sepanjang dia hidup itu rizkinya berapa dicatat. Sepanjang dia hidup amalnya berapa, celakanya berapa, bahagianya berapa, semua dicatat. Makanya disebut catatan umur. Sepanjang umur dia itu semua dicatat. Dan yang terakhir yang disebut dengan at-takdir al-yaumi, catatan harian. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mentakdirkan. Fi kulli yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu punya kesibukan. Kata para ulama, setiap hari Allah membuat ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang sukses, ada orang bangkrut. Dibuatnya di sini musibah, dibuatnya di sana tenang. Ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, ada yang mati. Cuacanya ada yang berawan, ada yang hujan, ada yang banjir, ada yang tsunami, dan begitu seterusnya. Allah sibuk setiap harinya. Inilah yang disebut dengan 4 catatan. Beriman dengan Alkitabah pada poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga disebut al-masyiah. Masyiah itu kehendak. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini semua atas kehendak Allah. Tidak ada satu peristiwa yang di luar kehendak Allah. Semua peristiwa pasti atas kehendak Allah. Jangan sampai kemudian ada perkara yang merupakan kehendak kita di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Karena seluruh yang terjadi di alam semesta ini lewat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa yang di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan masyiah, kehendak. Dan yang terakhir al-khalq, penciptaan. Bahwa tidak ada satupun benda-benda di alam semesta ini kecuali Allah yang menciptakan. Baik itu yang buruk ataupun yang baik, semua peristiwa yang terjadi di alam semesta Allah yang ciptakan. Jadi kalau kita gabungkan 4 perkara ini, seluruh peristiwa di alam semesta ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari catatan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah, dan semuanya Allah yang menciptakan. Inilah namanya iman dengan takdir. Saya ulangi singkatnya, bahwa seluruh peristiwa yang ada di alam semesta ini semuanya atas pengetahuan Allah, berdasarkan catatan Allah, berdasarkan kehendak Allah, dan semua yang menciptakannya adalah Allah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham dengan 4 perkara ini, maka kita akan menjadi tenang ketika kita hidup berjalan di alam semesta ini. Contoh musibah. Mungkin di antara kita ada yang terkena musibah. Kalau kita paham bahwa musibah ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti musibah ini terjadi karena sepengetahuan Allah. Karena sudah dicatat oleh Allah.
karena kehendak Allah, dan yang membuat musibah juga Allah. Tenang tidak? Tenang. Karena semua adalah kehendak Allah, mau diapakan lagi? Orang yang sukses, orang yang gagal, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian orang itu mengingkari takdir, sebab kalau sudah mengingkari takdir, seolah-olah Allah tidak paham dengan kita, seolah-olah peristiwa itu belum dicatat oleh Allah, seolah-olah peristiwa itu bukan kehendak Allah. Ini bahaya. Makanya kenapa banyak orang yang tasakhut apabila menerima takdir yang tidak baik, mereka pun kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dijadikan objek salahan sama dia. Ya Allah, kenapa si anu begitu, kenapa saya begini? Kenapa si fulan begitu, kenapa saya begini? Dia tidak yakin bahwa musibah yang dialaminya itu Allah tahu. Lalu apa fungsinya Allah tahu dengan musibah kita? Berarti Allah Subhanahu wa taala boleh jadi sedang menguji kita dengan ilmunya. Karena kan kita diciptakan oleh Allah. Allah yang tahu dengan maslahat kita. Bahkan Allah lebih tahu maslahat kita dibandingkan kita sendiri. Maksudnya begitu. Ketika Allah tahu bahwa musibah itu Allah juga yang buat, Allah juga berkehendak musibah itu terjadi, dan tidak ada yang mungkin mencegat musibah yang sudah Allah kehendaki, dan semuanya sudah dicatat dan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya maksud di situ. Boleh jadi musibah itu untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, menambah pahala, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya di antara samara ataupun buah daripada beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apa saja di antara buah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, seseorang tidak akan sedih terhadap apa yang hilang pada dirinya. Kalau dia yakin dengan takdir, kalau seandainya ada yang hilang pada dirinya, entah kesehatannya sudah mulai mengurang, entah hartanya hilang, entah rumahnya juga kebakaran, hartanya kemalingan, apalah yang luput dari kita itu, pasti orang seperti ini tidak akan merasa sedih dengan sedih yang bersangatan. Kenapa? Karena dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dia mengatakan qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakan semua sudah takdir Allah. Allah berhak melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang yang percaya dengan takdir tidak akan sedih kalau seandainya ada yang luput dari dia. Yang kedua, orang yang percaya dengan takdir, di antara buahnya adalah apabila manusia ditimpakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia itu diberikan nikmat, entah kekayaan, pangkat, jabatan, atau apa sajalah nikmat-nikmat dunia, biasanya manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, dhaiful iman bil qada'i wal qadar, yatiru farahan. Kelompok pertama, orang yang lemah dengan putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan nikmat, dipastikan dia akan bahagia sebahagia-bahagianya sampai lupa diri. Kemudian dia pun sombong, ujub, takabur. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang mendapatkan nikmat dan dia tidak percaya dengan takdir Allah Azza wa Jal, biasanya dia mengklaim bahwa nikmat itu hasil jerih payah dia, bukan datang dari Allah. Makanya dia sombong. Tapi orang yang kuat iman, kalau datang kenikmatan dari Allah berupa harta, pangkat, jabatan, dia yakin bahwa nikmat ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari catatan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah, dan ini semua adalah pemberian Allah. Maka dia tidak terlalu senang, biasa-biasa saja. Toh sudah ditakdirkan saya kaya, kenapa mesti sombong? Memang saya kaya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia yakin bahwa kekayaan yang diterimanya itu karena semua kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, dan sudah dicatat oleh Allah.
dan Allah yang menciptakan saya menjadi kaya. Makanya kata para ulama, orang yang yakin dengan takdir, kalau ada nikmat tidak terlalu bahagia, kalau ada musibah tidak terlalu sedih, karena semua sudah ditakdirkan masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, redha. Orang yang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan redha dalam setiap musibah yang dialaminya. Kalau seandainya orang yang tercintanya meninggal dunia di hadapannya, entah anaknya, pasangannya atau orang tuanya, maka dia akan ikhlas. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diapakan lagi? Lihat di masyarakat kan, kalau ada musibah di masyarakat itu umumnya, manusia terbagi dua kan. Ada yang ikhlas dengan musibah karena meyakini itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tasakhut dengan musibah, tidak terima dengan takdir, sehingga kemudian mulutnya lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang seperti itu dengan musibah itu. Tapi orang yang yakin dengan takdir, pasti dia akan redha dan yakin bahwa musibah itu pasti ada ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang keempat, orang yang yakin dengan takdir, insyirahus sadri, dadanya akan lapang. Di mana Allah mengatakan, "Qul," katakan, "lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidaklah musibah yang menimpa kami kecuali semua sudah dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini sakit, Allah sudah mencatat di Lauhil Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa memang hari ini saya harus sakit. Mau diapakan? Ya terima saja. Makanya orang yang percaya dengan takdir, lapang dadanya, dan dia akan mendapatkan al-husul alal ajril kabir, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ghina nafsi, jiwanya akan merasa cukup, redha dengan pemberian Allah, dan tidak akan takut dengan siapapun. Orang yang percaya dengan takdir tidak akan takut siapapun kecuali kepada Allah. Seandainya satu Batam tukang sihir mengancam antum, saya sihir kamu, kalau antum yakin dengan takdir tidak akan takut. Kenapa? Karena apapun yang Allah tidak takdirkan, walaupun manusia semua mentakdirkan, tidak akan terjadi. Tukang sihir berkumpul untuk menyihir, kalau tidak ditakdirkan saya terkena sihir, tidak akan terkena sihir. Tapi kalau sudah ditakdirkan, mungkin orang itu bukan bermaksud nyihir kita, mungkin nyihir orang lain, jinnya salah ngalah ngirim sihir ke kita. Tapi karena sudah ditakdirkan, jadi itu si barang itu. Jadi orang yang percaya dengan takdir itu tidak akan takut dia, karena apapun yang ditakdirkan pasti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Tidak akan takut dengan ancaman, tidak akan takut dengan tuduhan, fitnahan, dan begitu seterusnya, karena semua bermuara kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menjadi berani hidupnya dan tidak akan penuh dengan ketakutan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan tentunya juga kata Imam Ibnu Aun, salah ulama salaf mengatakan, irgha bi qada'illahi min usrin wa yusrin fa inna dzalika aqallu lihammik. Redhalah dengan keputusan Allah, baik putusan itu baik ataupun putusan itu tidak baik, karena itu bisa mengurangi kesedihanmu ketika menghadapi sebuah perkara. Begini maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, takdir itu kan ada dua macam. Terkadang baik seperti sehat, terkadang tidak baik seperti sakit. Terkadang baik seperti kekayaan, terkadang tidak baik seperti fakir, kefakiran dan kemiskinan. Jadi takdir itu berkisar antara baik dan buruk, antara senang dan susah, antara tertawa dan sedih. Itulah takdir manusia seperti itu. Tapi ingat, kalau kita yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin keputusan Allah itu kecuali yang terbaik untuk hamba-hambanya, karena dia yang tahu maslahat kita. Maka baik itu takdir baik ataupun takdir yang buruk, maka dia pasti akan menerimanya dengan lapang dada. Kalau itu sebuah kebaikan,
maka dia akan memuji dengan mengatakan alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau itu sebuah musibah, tetap dia akan memuji Allah dan mengatakan alhamdulillah ala kulli hali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa orang yang yakin dengan takdir itu akan tenang. Tapi ada sebagian orang yang mereka tidak yakin dengan takdir. Seperti orang yang bicara soal perbintangan, pengaruh bintang, dengan mengatakan hujan ini turun karena bintang itu dan ini, padahal hujan turun itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang ini dan itu. Atau umpamanya tentang soal penyakit menular, kita katakan penyakit tidak ada yang menular. Kalaupun memang ada orang yang sakit di sebelahnya, ada orang yang sehat kemudian sakit, itu bukan menular, itu sudah takdirnya. Memang dia tertular, tapi tidak ada penyakit yang menular. Kalau ada orang yang tertular, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan penyakitnya yang menular. Makanya kalau ada wabah di sebuah tempat, kata Rasul, jangan masuk ke tempat itu dan yang di dalam jangan keluar, supaya tidak menyebar. Tapi semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya baik ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, dua-duanya takdir. Contoh umpamanya kisah perdebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Amwas, kota Amwas. Sementara kota Amwas itu sudah dilanda wabah taun. Kata Abu Ubaidah, ya Amiral Mukminin, kita sudah sampai di sini. Niat kita perang, jihad. Kota sudah di hadapan kita, mereka sudah terkena wabah. Untuk menyerang mereka lebih mudah. Sebaiknya kita berangkat. Kata Umar, jangan. Saya sudah meminta solusi kepada para pembesar sahabat. Sebaiknya mundur. Kenapa mundur? Karena kalau kamu masuk, kota itu penuh dengan wabah. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengatakan, ya Amiral Mukminin, apakah engkau akan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Abu Ubaidah, apakah engkau akan menolak takdir Allah itu? Sudah berjalan saja dengan takdir, walaupun di kota itu ada penyakit. Kalau takdirnya tidak akan kena, tidak akan kena. Kalau takdirnya kena, ya sudah kena. Tapi kata Umar bin Khattab, saya tidak menolak takdir, tapi saya mengatakan, saya mencegah takdir kepada takdir yang lainnya. Masuk ke kota itu kemudian terkena wabah memang takdir, tapi menyelamatkan diri dari wabah juga itu sebuah takdir. Dua-duanya takdir. Kemudian Umar mencontohkan, bagaimana kalau seandainya engkau punya unta, di depan unta itu ada dua ladang, yang satu penuh dengan rumput, yang satu gersang. Kira-kira unta ini akan kau letakkan di mana? Kalau unta ini berjalan ke gersang, itu juga takdir. Kalau dia berjalan ke ladang yang penuh dengan rumput, itu juga takdir. Dua-duanya takdir. Baik ke tempat yang gersang tidak dapat makanan, itu juga takdir. Baik masuk ke daerah yang penuh dengan rumputan, itu pun juga takdir. Karena baik dan buruk itu dua-duanya takdir. Makanya Abu Ubaidah mengatakan, ya Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Maksudnya begitu. Maka kita harus yakin bahwa baik buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya takdir. Antum sakit, takdir, terima saja. Antum sehat, alhamdulillah, ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dua-duanya takdir, selesai kita. Enggak akan sedih, enggak akan ngeluh, enggak akan merepet dan begitu seterusnya, ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena sudah Isya ya. Sudah Isya belum? Belum. Sudah masuk. Baik, karena sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.